Baik, kita akan masuk ke bahasan yang namanya sequence and work untuk power system apparatus atau peralatan sistem tenaga listrik. Yang pertama itu adalah generator, ya. V0, V1, V2-nya akan sama dengan pada umumnya. Hubungan antara V0 dan I0 itu V0 sama dengan min 0 kali Z0, V1 sama dengan EAN min I1Z1, ya. EAN ini atau V, ya, di sini sumber. V2 sama dengan min I2Z2. Oke. Yang perlu diingat perbedaannya untuk Z0, ya, untuk Z0 ini akan memiliki Zn tergantung dari konfigurasi dari generator. Misalnya generator 3 fasa, ya, 3 fasa, lalu dia punya yang namanya impedance netral, ya. Jadi kalau dia punya impedance netral, ini yang disebut dengan Zn, maka nilainya itu pada rangkaian ekivalen zero sequence dia 3Zn, sehingga total dari impedance zero sequence itu adalah 3Zn plus Z0, ya, plus Z0 ini. Untuk positive sequence kita punya source atau supply. Untuk negative sequence kita tidak punya, sementara nilai Z2 itu adalah sama dengan Z1. Selanjutnya pada lines, ya, kita punya V0, V0, V1 dan V2, ya. Kita punya transmission line, maka untuk V0-nya itu adalah V pengirim dan V penerima, ya. Nilai V0 itu adalah di sini, ya, V0 di sini, ya. Maka nilainya itu adalah VAN dikurangi dengan VA prime dan N prime, atau sama dengan I0 Z0. Jadi I0 kita punya Z0. Untuk Z1 dan Z2, untuk V1 dan V2 itu sama, ya, nilainya sama. I1 Z1, V2 Z2. Jadi tergantung dari impedance dan arus positifnya. Jadi tidak ada source di sini, tidak ada, ya. Tidak ada source, ya. Kemudian komponen berikutnya atau peralatan sistem tenaga listrik berikutnya adalah trafo, ya. Positif dan negatif sequence untuk trafo itu kita bisa representasikan sebagai I1Z1, I2Z2 untuk tegangan positif dan tegangan negatif, ya. Di sini juga tidak ada source, ya. Tidak ada source, ya, source di sini. Jadi V1, ya, V1 di sini, dan di sini V2, ya, dia akan I1Z1 dan I2Z2. Jadi hanya ada impedance. Tapi untuk zero sequence itu akan bergantung pada dua hal. Yang pertama, winding configuration, jadi konfigurasi dari belitannya. Kemudian yang kedua adalah grounding system dari neutral point. Jadi tergantung dari sistem netralnya seperti apa. Winding configuration, misalnya kita punya trafo, konfigurasinya adalah Y delta, atau kita punya trafo kombinasinya mungkin Y ground, ya, kemudian Y ground, ya. Ini konfigurasi. Kemudian sistem netral itu, ya, seperti ini, dia punya netral atau bisa jadi dia punya, ya, Y, kemudian ada impedance-nya, ya. Kemudian di sini delta, itu bisa. Jadi ada winding sama neutral point. Nah, ini untuk zero sequence dari trafo, ya. Jadi kalau misalnya dia YG, ya, YG, Y tergrounded, maka rangkaian ekivalennya itu akan menjadi seperti ini, ya. 3Zn, impedance trafo Z0, ya. Kemudian 3Zn. 3Zn lagi. Oke, di sini sisi primer, di sini sisi sekunder, ya. Kalau misalnya dia tidak ada impedance netral, jadi dia solid, ya, maka ini juga akan jadi solid, ya. Dia akan menjadi solid di sini. Jadi perlu diingat antara primer dan sekunder dia terhubung secara keseluruhan secara seri. Oke. Contoh lain ketika konfigurasinya YGY, ya, seperti ini, yang sisi sekundernya tidak ada netral, terhubung netral, maka dia akan menjadi seperti ini, ya. Jadi pada sisi sekundernya dia akan ada open circuit, ya, open. Begitu juga untuk delta bentuknya akan menjadi seperti ini, ya. Di sini netral, dan di sini sekunder, dan di sini primer. Untuk YG delta dia akan bentuknya seperti ini, dan Y delta bentuknya akan menjadi seperti ini, ya.
Ini ZH dan ZL ini adalah impedance high voltage dan impedance low voltage, atau kita bisa langsung combine dia menjadi Z0 si trafo. Jadi bentuknya berbeda untuk zero sequence dari trafo. Nanti kita lihat aplikasinya. Summary-nya ya, summary untuk generator impedance positive sequence sama dengan negative sequence sama dengan zero sequence. Ya, di sini bukan impedance tapi network sequence ya, network sequence-nya itu akan sama ya. Kalau untuk trafo, positifnya dia akan sama dengan negatif, tapi akan berbeda untuk zero sequence. Untuk lines dia akan sama halnya dengan generator ya. Untuk motor atau beban dia juga akan sama. Oke. Jadi yang berbeda hanya untuk zero sequence trafo, ini kita harus perhatikan yang pertama winding, kemudian netral. Ya, selebihnya akan secara umum. Oke, untuk aplikasi dari symmetrical komponen ya, yang pertama dan sequence network. Kalau kita menganalisis balance circuit, biasanya kita ada 3 fasa balance, fasa A, fasa B, dan fasa C. Kita bisa ambil satu fasa saja ya, one phase ya. Lalu kita lakukan analisa. Jadi satu fasa equivalent system. Jadi kita bisa analisa dia dalam satu fasa secara langsung. Oke. Dan ini untuk symmetrical komponen ya, balance circuit atau symmetrical komponen, symmetrical system. Namun untuk unbalanced circuit ya, kita punya 3 sistem ya. 3 sistem, namun ini dia asimetrik ya. Asymmetrical system. Kita tidak bisa menjadikan dia satu sirkuit, satu equivalent circuit, tapi dia akan menjadi 3 equivalent circuit, yaitu yang pertama zero sequence, yang kedua positive sequence, dan yang ketiga adalah negative sequence ya. Jadi perbedaannya ketika kita menganalisa balance dan unbalance, ketika balance kita hanya butuh satu sirkuit ya, kita hanya butuh satu sirkuit. Kemudian untuk unbalance kita butuh 3 sirkuit ya. Jadi kita harus melakukan analisa untuk masing-masing zero sequence, positive sequence, dan negative sequence untuk bisa melakukan analisa terhadap sistem yang unbalance. Oke. Untuk aplikasi dari symmetrical komponen dan sequence network, kita akan bahas pada pokok bahasan short circuit ya. Short circuit calculation ya. Calculation pada kesempatan lainnya. Oke. Sampai di sini untuk materi dari symmetrical komponen dan sequence network. Silakan kita lihat penjelasan selanjutnya tentang short circuit calculation. Oke, terima kasih.